Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berziarah ke makbarah para masyayikh di sebelah. Jadi ini makbarah almarhum al-maghfurlah Kiai Lukman Hakim, Kiai Umar Faruk, dan Kiai Thariq Abdul Ghaffar. Dan juga ada makamnya Mbah Kiai Mahfud Anwar, yaitu menantu dari Ibu Nyai Khairiyah Hashim. Dan memang kita ini sebagai santri ini harus terus menyambung rasa, termasuk dengan para masyayikh yang sudah mendahului kita. Karena dengan menyambung rasa inilah kita kirim suratul Fatihah, lalu kita sambung, maka insya Allah ini akan termasuk bisa mensupport agar ilmu kita nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Dulu guru saya pernah bercerita, jadi kalau santri Tebuireng itu siapapun pengasuhnya hari ini ya semuanya santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah kalau di sebelah berarti kita semua adalah santri dari Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali, Kiai Maksum Ali, okay? Suami dari Punyai Khairiyah Hashim. Lalu kan kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, lalu guru-guru kita juga banyak. Ini semua harus kita sambung. Maka insya Allah ini akan membuka pintu keberkahan dan juga ilmu kita nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, jadi menyambung pada episode yang lalu, memang dunia itu kan kehidupan yang cepat. Makanya salah satu ciri cepatnya itu kalau sudah terlewati, maka kita rasanya baru kemarin. Dan setiap orang, berapapun usia orang tersebut, mungkin usia 70 tahun, 80 tahun, itu pasti merasa dunia itu cepat sekali. Kalau kita punya ekspektasi ke depan, itu kadang terasa lama, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu masih lama. Tapi begitu kita lalui, ini sangat cepat sekali. Maka dari itu, jangan sampai waktu itu terlewat begitu saja. Bagaimana kita ini memanfaatkan waktu-waktu luang, kalau memang masih ada waktu luang. Jadi kalau waktu luang itu bagaimana kita menguatkan farghab kita untuk kemudian fansop kita itu serius. Kan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Insyirah, Allah berfirman di akhirnya itu fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah farghab. Farghab itu harapan yang luar biasa mendalam terhadap Allah. Kalau orang punya farghab dengan kuat, maka di sini dia akan melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas. Lah, kerja ikhlas itu tentunya tidak hanya ikhlas selalu santai-santai, tapi farghab itu nanti akan berdampak pada fansop. Kalau farghabnya kepada Allah itu kuat, maka orang tersebut akan memiliki kerja ikhlas yang luar biasa. Lah, kerja ikhlas itu harus didasari dengan kerja cerdas yang terukur, ada evaluasi dan seterusnya. Dan kerja cerdas ini harus didampingi dengan yang namanya kerja keras. Lah, fansop itu memaksimalkan kerja keras dan juga kerja cerdas, sekaligus kerja tuntas. Jadi di fansop. Kalau dua hal ini sudah kita lakukan, kita memohon kepada Allah dengan sangat terus, maka disinilah akan muncul Allah berikan kemudahan kepada kita. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi kaidahnya sebenarnya kalau ada isim nakiro terulang dua kali dalam satu konteks, maka itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Tapi kalau ma'rifat terulang dua kali, maka itu menunjukkan satu hal yang sama. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Al-usr, kesulitan, menggunakan ma'rifat. Maka berarti ada satu kesulitan. Yusron menggunakan nakiroh, maka ada dua kemudahan. Karena yusron yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Sama dengan halnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah tidak berfirman menggunakan Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah. Kenapa? Karena hasanah di dunia dengan hasanah di akhirat itu berbeda. Maka disinilah kita harus selalu farghab, memunculkan fansop. Maka disinilah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan kemudahan fasilitas-fasilitas dan seterusnya. Bahkan nanti ketika sudah wafat pun mendapatkan fasilitas dari apa fansop dan farghab yang dilakukan seseorang di dunia. Contohnya seperti masyayikh kita yang sudah wafat. Jangan dikira beliau-beliau itu sesungguhnya mati, tapi beliau adalah bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Jadi hidup dan di sisi Allah mendapatkan fasilitas-fasilitas dari apa yang diusahakan ketika hidupnya, farghobnya dan fansobnya itu dipetik nanti di alam setelah alam dunia ini. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat, kita semua diberikan umur yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.